warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Ustazah harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Rimi. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Untuk memulai pelajaran, jangan lupa disiapkan buku paket matematika, buku tulis matematika, dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Setelah pecahan tersebut dirubah, kita harus urutkan mulai dari yang terbesar atau mulai dari yang terkecil. Kira-kira bagaimana ya cara mengurutkannya? Nah, kalau kamu penasaran, simak terus penjelasan dari Ustazah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nomor 1, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nomor 2, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Nah, ayo ingat kembali tentang materi mengubah berbagai bentuk pecahan. Minggu lalu kamu telah mempelajarinya loh. Nah, sebelum Ustazah mulai pembelajaran, Ustazah mau memberi kamu challenge tentang materi pembelajaran yang kemarin. Ustazah mau memberi kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, siapa yang dari kalian masih ingat bagaimana ya cara merubahnya? Soal yang pertama, 17% harus diubah dalam bentuk desimal. Nah, 17% harus diubah ke dalam bentuk pecahan per 100 terlebih dahulu ya, menjadi 17/100. Nah, karena per 100, maka dua angka di belakang koma, yaitu 0,17. Yang nomor 2, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. 21/25. Nah, bagaimana ya caranya kira-kira? Penyebutnya atau angka 25-nya harus diubah menjadi bentuk per 100. Caranya, 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Nah, 25 dikali 4. Yang atas dikali 4, yang bawah dikali 4. Maka 21 dikali 4 sama dengan 84. 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, menjadi 84%. Challenge yang nomor 3. Ubahlah bentuk berikut ke dalam bentuk desimal. 51/5. Nah, dari kalian yang masih bingung bagaimana sih caranya mengubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, Ustazah mau bahas lagi sedikit ya. 51/5 kita harus ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikali 5, 25. Lalu ditambah 1, maka hasilnya 26/5. Nah, begitu ya. 26/5. Nah, kalau mau dirubah ke dalam bentuk desimal, maka harus kita ubah penyebutnya menjadi per 10. Bagaimana caranya? 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali 2. Maka yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. 26 dikali 2 sama dengan 52. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, karena ini per 10, maka satu angka di belakang koma menjadi 5,2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kita harus bahas hari ini, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Untuk mengurutkan beberapa pecahan yang berbeda bentuk, kita ubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut.
urutkan pecahan 0,25, 1/2, atau 1/1/2, 3/5, 40% dari yang terkecil. Nah, dalam soal tersebut terdapat beberapa bentuk pecahan. Ada yang desimal, ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan biasa, dan ada yang dalam bentuk persen. Maka kita harus ubah terlebih dahulu. Nah, kita akan ubah semua bentuk tersebut menjadi bentuk persen. 0,25. Bentuk persennya berapa ya? 25%. Nah, kalau 1/2 atau 1/2, 150%. Kalau 3/5 berapa persen? 60%. Nah, kalau 40% itu tetap ya, tidak usah dirubah lagi. Nah, dalam keempat bentuk tersebut sudah kita ubah menjadi bentuk persen semua. Maka kita bisa lihat dengan mudah bahwa yang paling besar itu adalah 150% dan yang paling kecil 25%. Tapi dalam soal tersebut harus diurutkan dari yang terkecil. Maka yang terkecil adalah 25%. Jadi 25% itu milik siapa ya? Milik 0,25. Nah, pertama yang paling kecil adalah 25%, yang kedua 40%, yang ketiga 60%, yang keempat 150%. Kalau diurutkan bagaimana? Yang pertama 0,25, lalu 40%, lalu 3/5, lalu 1/2. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut pada materi selanjutnya, menyelesaikan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas yang diberikan. Perhatikan contoh berikut. Mula-mula, seorang pedagang mempunyai persediaan 4 lusin lampu LED. Sebanyak 1/3 bagian dari lampu tersebut laku terjual. Berapa banyak lampu yang terjual ya? Nah, penyelesaiannya kita hitung terlebih dahulu berapa banyak lampu. 1 lusin itu sama dengan 12 buah. Maka kalau 4 lusin lampu, 4 dikali 12 lampu sama dengan 48 lampu. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa 1/3 bagiannya, tinggal kita kalikan. 1/3 dikali 48 sama dengan 48 dikali 1 sama dengan 48/3. 48 dibagi 3 sama dengan 16. Maka banyak lampu yang terjual adalah 16 buah lampu. Jadi, banyak lampu yang terjual adalah 16 buah. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, untuk mengurutkan beberapa pecahan yang berbeda bentuk, kita ubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan atau kuantitas yang diberikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah kira tidak sepanjang yang seperti biasanya. Maka dari itu, Ustazah harap kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Untuk tugas kali ini,
mengerjakan buku paket matematika latihan 2 halaman 32. Yang A nomor 1 saja, yang B nomor 1 saja. Lalu latihan 3 halaman 33. Yang A nomor 2, yang B nomor 2, yang C nomor 1. Untuk mengerjakan soal latihan 3 halaman 33, kamu harus mengetahui dulu ya, satu lusin itu sama dengan 12 buah, satu kodi sama dengan 20 buah, satu gros sama dengan 144 buah, dan satu rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, itu dia pembahasan untuk pembelajaran hari ini. Ustazah harap video ini bermanfaat untuk kalian belajar ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.